Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Zulfikar dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2022 Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kurikulum itu bagaimana sih. Jadi, untuk pengertian kurikulum sendiri yaitu seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di Indonesia sendiri, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan. Ada KTSP, Kurtila, sekarang kurikulum Merdeka. Kurikulum mencakup rencana pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman tentang kurikulum itu sangat penting karena berperan sebagai panduan bagi proses pendidikan, memastikan kesesuaian dengan standar pendidikan, kesiswaan, mengikuti kebutuhan siswa, menyusun rencana pembelajaran yang struktur, membantu evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan kurikulum secara singkat. Jadi tujuan utama kurikulum itu siapa? Jadi untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga yang kreatif, inovatif, beriman, dan afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Kurikulum memiliki peran kunci, jadi siswa diharapkan untuk bisa berpikir kritis dan kreatif serta menumbuhkan sikap dan nilai positif. Pandangan saya terkait kurikulum di Indonesia masih sangat berjalan kurang baik ya menurut saya, karena kurikulum di Indonesia seringkali berganti ketika pemerintahan atau menterinya ganti. Di Indonesia, implementasi kurikulum melibatkan dua tingkat utama: kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kurikulum di tingkat sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik. Terus implementasi kurikulum dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi berjalannya pembelajaran di sekolah. Yang beberapa ada tantangan sendiri. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, kurangnya sumber daya, kayak misal sumber daya fasilitas, prasarana yang kurang baik. Terus ada kesiapan guru. Tantangan ini mungkin timbul jika guru tidak memiliki pelatihan yang memadai atau jika mereka kesulitan untuk menerapkan metode. Jadi guru ini mungkin perubahan kebijakan pendidikan. Sering kali ini terjadi perubahan kebijakan pendidikan yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Perubahan ini dapat membingungkan dan mengganggu proses pelaksanaan kurikulum. Terus selanjutnya ada, mungkin saya akan ngasih motivasi atau pesan. Tantangan terbesar dalam pendidikan adalah tidak hanya memahami apa yang harus diajarkan, tetapi juga bagaimana caranya untuk pembelajaran menjadi bermakna bagi setiap siswa. Dengan memahami dan mengembangkan kurikulum secara holistik, kita membuka pintu untuk menciptakan pengalaman belajar yang inspiratif dan relevan bagi generasi mendatang. Mari kita terus menggali potensi, mendorong kreativitas, dan memperkaya setiap aspek kurikulum, karena pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi bagi semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.